Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang pemrograman web, di mana video ini untuk UTS pemrograman 4 web dari saya Rahmat Al-Fazri dengan NPM 10918064011. Kita mulai. Yang pertama ada database. Database adalah sekumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan, disimpan secara bersama, sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi. Redundansi ini bisa berupa gangguan yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Nah, database ini berguna ketika kita menghimpun data yang banyak dan kita bisa memproses data itu menjadi data yang bisa kita uh, gali lagi kesimpulan informasi dari sekumpulan data tersebut. Kita lanjut. Database digunakan untuk menyimpan data pada aplikasi. Database terdiri dari satu atau banyak tabel, dan setiap tabel terdiri dari baris dan kolom. Untuk memanipulasi database, PHP memiliki perintah-perintah yang digunakan untuk mengeksekusi SQL. Nah, jadi teman-teman, kalau kita menggunakan web dan ingin menggunakan database sebagai penyimpanan data kita, kita bisa menggunakan salah satunya adalah SQL. Nah, di SQL ini kita menggunakan sintak-sintak yang sudah ada. Misalnya dari insert, update, delete, create, dan drop. Nah, itu kita ada. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan semua sintak itu untuk memanipulasi data. Kita lanjut. Kita lanjut. Teman-teman bisa melihat tutorial untuk membuat database melalui bahasa pemrograman PHP bisa dari link yang ada di box deskripsi. Dan nanti teman-teman bisa melihat bagaimana caranya memasukkan data, mengupdate, mengubah, dan menghapus dari web. Nanti teman-teman bisa langsung ke video YouTube yang ada di link deskripsi ya. Kita lanjut. Session dan security pada web. Biasanya, dalam suatu aplikasi terdapat bagian-bagian yang hanya boleh diakses oleh pengguna tertentu, dikarenakan terdapat data sensitif ataupun rahasia. Sehingga, untuk menjaga hal itu, maka area tersebut perlu diproteksi, hanya orang yang berhak saja yang boleh mengakses data tersebut. Contohnya, eh, kita punya web yang di dalamnya terdapat berbagai macam level. Misalnya ada level super admin, admin, dan eh, admin dan pengunjung. Nah, biasanya kalau misalnya pada super admin kita tuh bisa mengubah data apa saja, dan di admin hanya bisa untuk approval. Nah, untuk di pengunjung hanya bisa melihat dan mendaftar. Nah, seperti itu. Jadi session pada security web ini diperlukan. Jadi kita bisa membatasi teman-teman orang-orang yang ingin masuk ke web kita agar tidak bisa menggunakan uh, fitur-fitur tertentu yang terdapat data rahasianya. Nah, berikut saya contohkan. Pertama, teman-teman nyalain dulu SAM TV-nya seperti ini. Nah, teman-teman perlu diperhatikan juga, teman-teman harus membuat folder di htdoc. Nah, di sini ada web session. Nah, saya di sini sudah buat codingannya, ada login, admin, logout, dan proses login. Kita buka browser. Nah, di sini sudah ada login.php. Pertama kita coba dulu misalnya ABC. Terus passwordnya ABC. Kita login. Kita don't save. Kombinasi username dan password salah, silakan login kembali. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana codingannya. Nah, di sini saya tunjukkan codingannya. Di sini ada login form, di mana login.php ini adalah form untuk mengisi data yang akan kita bandingkan. Nah, untuk membandingkannya itu kita memakai action dari proses login.php. Nah, proses login.php ini, nah kita lihat tadi kita salah ngisinya. Nah, di sini yang benar harusnya raw field dan 12345. Kenapa di sini ada operator dan itu adalah n. Jadi kedua ini harus benar. Kalau salah satunya tidak ada yang benar, itu dia akan false. Jadi dia akan ngasih tahu kalau kombinasi username dan password salah. Nah, kita lanjut. Di sini ada admin.php. Nah, di sini adalah halaman
di mana tidak semua orang bisa masuk ke dalam eh, halaman ini, hanya untuk admin. Jadi teman-teman kita kasih batasan di sini buat biar orang-orang yang tidak berhak masuk ke akses ini biar tidak bisa masuk. Nah, di sini ada logout. Biasanya kita gunakan untuk keluar dari web. Kita coba, kita balik. Di sini tadi ada profil, passwordnya 12345. Kita coba. Nah, di sini masuk login berhasil, klik halaman admin untuk melihat data sensitif atau logout untuk keluar. Biasanya kalau misalnya kita sudah melakukan aktivitas di admin, kita harus logout biar aman. Jadi biar kita tahu gak semua orang bisa, gak ada sembarang orang masuk ke halaman ini. Nah, kita logout. Proses logout, silakan login untuk masuk ke halaman admin. Nah, di situ sudah selesai untuk session dan security pada web. Kita lanjut untuk review jurnal. Nah, review jurnal tentang keamanan sebuah web. Nah, di sini saya sudah nge-review total ada 5 jurnal yang saya bikin resumenya. Yang pertama itu adalah jurnal dari Irwan Syarifudin tentang pentesting dan analisis keamanan web PAUD Dikmas. Jurnal yang kedua ada sistem keamanan web dengan menggunakan kriptografi message di GES MD5 pada Koperasi Mitra Sejahtera Bandung. Lalu ada pengujian dan analisa keamanan website terhadap serangan SQL injection. Lalu ada analisis keamanan website Open Journal, sistem menggunakan metode vulnerability assessment. Lalu yang terakhir ada jurnal tentang website control pada jaringan untuk keamanan dan kenyamanan bagi browser dengan metode Java Servlet. Nah, di sini adalah hasil resume saya. Nah, menurut saya kegunaan dari kita mereview jurnal ini, kita tuh biar lebih wawasannya lebih luas tentang bagaimana yang pertama kan tadi tentang nge-review jurnal tentang keamanan web. Nah, jadi tuh kita punya punya wawasan yang luas tentang keamanan pada web. Nah, di sini ada yang sudah saya isi, di sini ada tujuan penelitiannya, ada permasalahannya dan pembahasannya. Saya baca pembahasannya. Celah-celah tersebut dapat celah-celah tersebut dapat memberikan dampak buruk pada integritas data pemerintahan yang bersifat privat. Hal itu bisa terjadi karena kurangnya sistem keamanan website dan kekeliruan pihak programmer dalam melakukan coding website. Nah, ini sangat bahaya, apalagi data pemerintah itu sifatnya sangat privat. Nah, disitulah kita harus tahu bagaimana cara mengamankannya dan bagaimana sih keamanan sebuah web itu bekerja. Nah, kita lanjut ke bawah, ini jurnal keduanya. Kita lanjut lagi ke jurnal ketiga. Kita lanjut ke jurnal keempat. Dan jurnal yang terakhir itu ini, jurnal kelima. Website control pada jaringan untuk keamanan dan kenyamanan bagi browser dengan metode Java Servlet. Nah, dari saya sekian, teman-teman. Terima kasih. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang ingin melihat tutorial cara membuat server dari web menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nanti teman-teman bisa akses di link di box deskripsi. Nanti saya taruh di situ, jadi teman-teman bisa akses untuk cari tahu bagaimana sih kita bisa masukin data, ngubah, delete, dan yang lain-lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.